Hadirin iwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang mana dengan inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk selalu senantiasa berada dalam golongan orang-orang yang haus terhadap ilmu agama. Alhamdulillah, di depan kita semua ada sebuah kitab yang berjudul Hadyu Rasul. Hadyu Rasul ini merupakan ikhtisar, kitab ikhtisar, ringkasan dari kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim, diringkas, dirangkum oleh Al-Ustad Aceng Zakaria, yang beliau namai kitabnya ini dengan nama Kitab Hadyu Rasul. Pada kitab Hadyu Rasul ini, kalau kita lihat, ada banyak bab yang dicantumkan oleh Al-Ustad, yang tentu beliau sudah rangkum dengan penuh kehati-hatian dan penuh perhatian agar layak dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kitab ini, pada halaman pertama, Al-Ustad menuliskan langsung mengenai Qismul Ibadah, bab mengenai ibadah-ibadah. Jadi Al-Ustad Aceng Zakaria, beliau hanya menulis pada kitab Hadyu Rasul ini sebagian kecil dari kitab yang penuh dengan keilmuan Ibnu Qayyim, menjadi ringkas seperti ini, sangat tipis, gitu ya, bisa dilihat. Nah, mungkin ikhwatu iman sudah punya kitab yang ada di hadapan kita ini, Hadyu Rasul, karena kita sudah sering mengkaji di tempat kita. Namun kali ini saya diminta untuk mengkaji kembali apa yang sudah saya cerna dan saya pelajari dan sudah saya sampaikan kepada jamaah mengenai apa yang Ibnu Qayyim tulis, selalu ringkas oleh Al-Ustad Aceng Zakaria, menjadi kitab yang seringkas seperti ini. Nah, tapi sebelum kita masuk pada bab pertama, yaitu bab wudu, sebelum kita masuk dan memulai pada kajian kita, perlu saya sampaikan, nanti ada amalan-amalan yang wajib yang harus kita kerjakan, amalan-amalan yang wajib yang harus dikerjakan sebelum sholat, yaitu salah satunya at-thaharah. Ulangi, ada amalan-amalan yang wajib yang mesti kita kerjakan sebelum sholat. Nah, sebagaimana yang sudah kita tahu, sholat itu mempunyai rukun dan syarat. Ada rukun sholat, ada rukun ada syarat sholat. Nah, amalan-amalan yang wajib dikerjakan sebelum sholat ini mungkin yang disebut dengan syarat sholat. Itu bisa paham? Nah,
Syarat sholat yang pertama yaitu at-toharoh. Ada sapidol? Nah, kita tulis dulu. Nah, amalan pertama yang wajib kita kerjakan sebelum sholat adalah at-toharoh. Mahiyat toharoh. Apa itu toharoh? At-toharoh lugatan an-nazofah. Secara bahasa at-toharoh itu an-nazofah. An-nazofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, secara bahasa at-toharoh maknanya an-nazofah, atau dalam kitab yang lain salah satunya Al-Basam saya baca at-toharoh ai an-nazofah au al-husn. Secara bahasa toharoh itu berarti bersih atau baik secara bahasa. Nah, sekarang secara istilah at-toharoh itu apa? Secara istilah toharoh bermakna membersihkan hadas serta membersihkan najis. Irtifaul hadas, kalau boleh saya tulis irtifaul hadas wa irzalu najasi. Secara istilah toharoh itu menghilangkan hadas. Nanti apa yang disebut dengan hadas? Nah, nanti di episode hadas kita bahas itu ya. Dan menghilangkan najis. Apa itu najis? Nanti di episode najis kita bahas. Jadi tidak sama antara hadas dan najis. Hadas bukan hadis. Hadas bukan hadis ya, hadas. Ini secara atau makna toharoh secara istilah. Istilahan. At-toharoh lugatan an-nazofah, wa istilahan irtifaul hadas, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Ini toharoh secara istilah. Nah, iwatu iman rahimakumullah, para ulama membagi toharoh itu kepada dua. Toharoh itu ada dua. Ada toharoh ma'nawiyah, ada toharoh hissiyah. Bisa dipaham? Ada dua, toharoh ma'nawiyah, ada toharoh hissiyah. Yang disebut dengan toharoh ma'nawiyah yaitu membersihkan akidah, ibadah, amal perbuatan dari yang namanya syirik, bid'ah, hurufat dan tahyul. Itu toharoh ma'nawiyah, membersihkan akidah, ibadah, akhlak, amal perbuatan dari syirik, hurufat serta bid'ah. Itu toharoh ma'nawiyah. Yang kedua toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah yaitu membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar, serta menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat sholat. Perlu saya tulis atau tidak? Kita tulis. Tapi saya tulis toharoh ma'nawiyah. Di sini toharoh hissiyah.
yaitu ini toharoh hissiyah. Boleh kita baca toharoh hissiyah, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar, serta membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Ini toharoh hissiyah. Ya, yang wajib kita lakukan sebelum sholat mana? Yaitu ini toharoh hissiyah. Wajib kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat, baik bersih dari hadas kecil, hadas besar, serta bersih dari najis. Sekali lagi, ini wajib kita lakukan sebelum sholat. Bahkan yang ini dan ini bukan sekedar wajib. Ulangi, membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar ini bukan sekedar wajib dilakukan sebelum sholat, karena bersihnya diri dari hadas baik yang kecil maupun yang besar bukan sekedar wajib, tapi juga sebagai syarat. Bisa dipaham? Apa bedanya wajib dengan syarat? Kalau wajib belum tentu syarat, tapi kalau syarat sudah pasti wajib. Bisa dipaham? Nah gitu ya. Ulangi, yang di garis bawah ini yaitu bersih dari hadas kecil dan hadas besar, ini bukan sekedar kewajiban, tapi ini juga sebagai syartu, sebagai syarat, sebagai syarat. Ini sudah pasti wajib, tapi tidak setiap yang wajib itu syarat. Seperti apa? Seperti bersih badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Bisa dipaham? Jadi bersih dari hadas kecil dan hadas besar wajib, bersih dari najis juga wajib. Bedanya, kalau bersih dari hadas selain wajib, dia itu sebagai syarat. Kalau bersih dari najis wajib saja, tapi bukan syarat. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan ungkapan tadi, bedanya syarat dengan wajib. Bisa Anda lebih dalami lagi nanti dalam kajian usul fikih bersama Al Ustaz Kiki Hamzah. Beliau nanti akan menjelaskan yang disebut hukum taklif, ada hukum wad'i, begitu ya. Nah, ini ringkasan saja dari saya, ya, ringkasan. Syarat itu sudah pasti wajib kita lakukan, tapi tidak setiap yang wajib itu adalah syarat. Mana yang jadi syarat? Hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan bersih dari najis ini bukan syarat, hanya semata-mata kewajiban yang harus kita lakukan sebelum sholat. Bisa paham? Nah, ihwatu iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mengetahui makna at-thaharah secara bahasa maupun secara istilah dan pembagiannya, yaitu baik toharoh ma'nawiyah dan toharoh hissiyah, maka mari kita langsung melanjutkan kepada membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Inilah yang wajib, bahkan syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu bukan wudu. Saya tanya, syarat sahnya sholat itu wudu bukan? Nah, apakah wudu itu syarat sah sholat?
Kalau saya menjawab bukan. Syarat sahnya sholat itu bukan harus wudu, tapi harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Bisa dipaham? Kalau harus wudu, nanti wudu setiap kali untuk sholat, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Umar, bahwa Nabi yatawaddau inda kulli sholatin. Nabi berwudu di tiap-tiap sholat. Masing-masing sholat harus wudu. Kalau syarat sah sholat itu adalah wudu. Ketika kita sakit yang tidak boleh kena air, lalu kita mau sholat, kalau wajib wudu, apakah bagi orang yang sakit yang tidak bisa kena air seperti apa, penyakit kulit, kaligata, boleh tidak kena air? Ada penyakit yang ringan yang saya tahu kaligata, atau yang lebih ekstrim ada penyakit kulit yang melepuh, ya ada tuh yang melepuh. Ketika dia mau sholat mau bagaimana? Sedangkan kata dokter, kalau kena air jangankan sembuh, bahkan akan lebih parah. Bagi dia yang harus dia lakukan apa? Wudu atau tayamum? Kan tayamum bukan wudu. Ya, jadi syarat sholat itu wudu atau bukan? Bukan wudu. Ini deh gitu. Bisa paham? Jadi syarat sah sholat itu bukan wudu, tapi bersih dari hadas. Bisa dipaham? Nah itu, bersih dari hadas. Nah, hanya yang pokok itu, yang pokok dalam Quran surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 12 bagi 2. Berapa? Al-Maidah ayat 12 bagi 2 berarti ayat 6. Nah, tulis jangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholat, apabila kalian hendak mendirikan sholat, satu, pagsilu wujuhakum. Satu, pagsilu wujuhakum, cucilah muka atau wajahmu. Terus wa aydiyakum ilal marofik, dan dua tangan sampai dua kan. Terus wamsahu pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki wamsahu siku, dan usaplah kepala, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan cuci dua kaki sampai mata kaki. Al-Maidah ayat 6 ini merupakan dalil yang pertama kali mewajibkan atau disyariatkannya yang namanya wudu. Dalam Al-Maidah ayat 6 ini, anggota wudu yang Allah sebutkan itu hanya 4, yaitu wajah, dua tangan, kepala, dan kaki. Ada berkumur-kumur tidak? Tidak ada. Ada menghirup air ke hidung tidak? Tidak ada. Ada perintah membaca bismillah tidak? Tidak ada. Kenapa Anda lakukan? Kenapa Anda melakukan yang tidak diperintah? Pada ayat 6 Al-Maidah itu Allah memerintahkan kita untuk berkumur-kumur tidak? Kenapa melakukan yang Allah tidak perintahkan? Nah, gitu. Ya, jadi kalau menurut Al-Quran Al-Maidah ayat 6, yang Allah wajibkan atau anggota wudu yang mesti kita basuh hanya ada 4. Hanya ada 4. Bahkan
Bahkan ayat wamsahu biruusikum ini merupakan ayat yang belum jelas. Usaplah kepala. Pertanyaannya, bagaimana cara mengusap? Bisa paham? Kan dalam Al-Quran tadi wamsahu biruusikum, usap kepala. Pertanyaannya, bagaimana cara mengusap kepala? Nah gitu ya, sampai ada orang yang mengusapnya itu ada yang begini ya, gitunya. Ada yang setengah, ada yang full. Jadi ada yang apa ini ubun-ubun saja, ada yang setengah kepala, ada yang full. Dalilnya mereka sama menggunakan ayat tadi. Kenapa berbeda? Karena ayat Al-Quran Allah belum secara rinci menjelaskan kaifiyah, cara mengusap kepalanya itu bagaimana. Maka di sini perlunya kita melihat hadis atau sunnah Nabi sebagai mubayyanul Quran. Karena sunnah Nabi itu baik hadis qauli maupun fi'li maupun takririnya berfungsi salah satunya sebagai mubayyanul Quran, sebagai penjelas makna atau maksud Quran. Termasuk tadi cara mengusap kepala yang disebutkan dalam Al-Quran itu bagaimana caranya? Nah gitu. Maka di sini peran Nabi sebagai mubayyanul Quran harus menjelaskan maksud Al-Quran ayat terkhusus ayat tadi itu seperti apa. Begitu ya. Nah, maka saya bawakan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Humron. Ana Utsmana da'a biwadu. Ketika itu Utsman meminta air wudu kepada Humron. Begitu. Lalu Utsman gosala yadaihi salasa marrotin. Gosala kafaihi, bukan yadaihi. Humron menjelaskan Utsman mulai berwudu itu dengan mencuci dua telapak tangan 3 kali. Lalu tamadmado wastan sako wastan saro. Tamadmado berkumur-kumur, wastan sako wastan saro lalu membersihkan hidung. Summa gosala wajhahu salasa marot, summa gosala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marotin summa yusra mithla dzalika. Lalu beliau mencuci 2 tangan sampai siku 3 kali. Summa masaha birosihi, kemudian mengusap kepala. Lalu gosala rijlahul yumna ilal ka'bait salah samarot summa yusra misla dalika, dan mencuci kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Berapa? Ada berapa? 7. Belum bismillah dan doa. Jadi 9 amalan wudu. 9 amalan wudu. Padahal tadi dalam Al-Quran berapa? 4. Bisa dipaham? Kan tadi 4 ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum. 4. Lalu Nabi menjelaskan yang disampaikan oleh sahabat yang ditunjukkan kaifiyahnya oleh sahabat Utsman, ternyata jadi 9. Maka oleh karena itu para ulama membagi anggota wudu itu jadi 2. Ada anggota wudu yang wajib, ada anggota wudu yang sunat. Anggota wudu yang wajib yaitu anggota yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan anggota yang sunat itu selain yang 4 yang disebutkan dalam Al-Quran. Mulai dari bismillah,
berkumur-kumur, membersihkan hidung, apalagi membaca, menyelat-nyelati janggut. Nanti ada hadisnya, menyelat-nyelati antara jari kaki maupun tangan, lalu membaca doa sesudah wudu. Itu amalan wudu yang hukumnya sunat. Nah, jadi sebelum kita masuk pada pembahasan ini, karena dalam kitab ini oleh Al Ustadz Aceng Zakaria, beliau tidak mencantumkan di sini karena ini sudah umum, tapi perlu juga saya sampaikan kembali. Begitu ya. Jadi ada anggota wudu yang wajib, ada anggota wudu yang sunat. Anggota wajib yaitu yang dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 6, anggota wudu yang sunat yaitu yang tadi disampaikan oleh Humron dari Utsman bin Affan. Nah, begitu anggota wudu. Bisa dipaham? Nah, lalu di dalam Al-Quran tadi perintah mencuci wajah, perintah mencuci tangan, mengusap kepala, lalu mencuci kaki, termasuk juga tidak Allah terangkan harus berapa kali mencuci. Bisa paham? Tidak diterangkan kan? Nanti dalam kaidah usul fikih yang akan Anda pelajari nanti bersama Ustadz Kiki, ada kaidah al-aslu fil amri layak tadi tikror. Yang pokok perintah itu tidak harus dilakukan berulang. Ketika kita melakukan satu kali, berarti itu sudah memenuhi kewajiban. Berlaku pula untuk ayat ini. Perintah mencuci anggota wudu, oleh karena itu sekurang-kurangnya satu kali. Mencuci wajah, mengusap kepala, mencuci tangan, mencuci kaki, itu sekurang-kurangnya satu kali. Adapun nanti hadis-hadis yang menerangkan ada Nabi mencuci lebih dari satu kali, dua kali, ada 3 kali, sampai 3 kali. Jadi mencuci anggota wudu yang wajibnya 1 kali. Adapun mencuci 2 kali, 3 kali itu hukumnya sunat. Bisa dipaham? Bisa ya? Nah, kenapa sunat? Karena Nabi ada mencontohkan. Jadi kalau kata Hasan, mencuci 3 kali itu sunat karena Nabi tunjukkan. Bisa dipaham? Ulangi, mencuci wajah, tangan, kaki 3 kali hukumnya sunat. Kenapa? Karena Nabi contohkan. Mengusap 3 kali tidak sunat karena Nabi tidak contohkan. Mengusap apa? Yaitu mengusap kepala. Kan kita mengusap kepala 1 kali, maaf bukan kita, Nabi, nah gitu ya. Mengusap kepala kenapa 1 kali? Ada pernah pertanyaan kepada saya, jamaah ngaji yang di Muhajirin, Ustaz, kenapa mengusap kepala 1 kali? Saya jawab, karena mencuci muka 3 kali. Bingung ya? Gitu. Bingung. Pertanyaannya, kenapa mengusap kepala 1 kali? Saya jawab, karena mengusap muka 3 kali. Teka hartos nya baik sih. Maksudnya mengusap wajah berapa kali? Kenapa 3 kali? Karena Nabi 3 kali. Begitu pula kenapa sekali? Karena Nabi. Nah, itu maksud saya. Oh iya, baru dia paham. Jadi kalau ada yang nanya, bolehlah jawabnya seperti itulah. Biar rada gaya gitu ngajawabnya. Kenapa mengusap kepala 1 kali? Karena mencuci muka 3 kali. Mudah-mudahan liur tah jawab teh. Nah, jadi waktu iman rahimakumullah,
sebagai muqaddimah sampai di situ dulu, sebagai muqaddimah bahwa wudu merupakan kaifiyah atau cara bagi kita dalam rangka membersihkan diri dari hadas kecil, ya. Karena yang menjadi kewajiban kita sebelum kita sholat itu adalah toharoh, begitu ya, bukan wudu. Nah, dari mana dalilnya? Yang pertama, Al-Maidah ayat 6. Di situ Allah menerangkan bagaimana kaifiyah cara wudu dan anggota wudu. Lalu dijelaskan lebih rinci oleh Nabi, salah satunya oleh hadis yang dibawakan oleh Utsman ini, yang menjelaskan anggota wudu terbagi kepada dua. Ada anggota wudu yang wajib, ada anggota wudu yang sunat. Anggota wudu yang wajib yaitu muka, dua tangan, kepala, dan kaki. Adapun anggota wudu yang sunat yaitu membaca bismillah, mencuci dua telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan hidung, menyelat-nyelati antara jari tangan dan jari kaki, menyelat-nyelati janggut, dan membaca doa sesudah wudu. Ini anggota wudu yang hukumnya sunat. Adapun bagaimana nanti rincinya kumur-kumur, bagaimana rincinya cara mengusap kepala Nabi, bagaimana cara membersihkan hidungnya Nabi saat berwudu, dan bagaimana menyelat-nyelati jari ketika berwudu, nanti kita langsung masuk pada kitab Hadyu Rasul ini, insya Allah di episode berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur dan giroh atau semangat terus-menerus dalam rangka menuntut ilmu agama atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Quran maupun sunnah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.